Mas Roni, terima kasih rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Niti bukti Numasagi ya, menjadi pembukti dari berbagai arah, menjadi pembukti dari ilmu, menjadi pembukti dari laku ataupun gerak, menjadi pembukti dari waktu, dan menjadi pembukti bagi saku. Ya. Saku itu sama dengan isi ataupun koropak ataupun tabungan ataupun kemampuan kita bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan kita. Nah, perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian ya, untuk menjadi pembukti dari berbagai sisi ya, manusia itu harus paham dulu mengenai manusia itu sendiri. Manusia itu kan gabungan dari Manas dan Isya, rekan-rekan sekalian ya. Manas itu segitiga, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau Mas Roni pasti lebih paham mengenai segitiga manusia ya, yaitu pikiran, perasaan, dan emosi, rekan-rekan sekalian. Jadi gabungan antara Manas. Apa itu Manas? Manas itu sama dengan pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, gabungan antara pikiran, perasaan, dan emosi ditambah dengan Isa. Isa itu satu perlambang dari kudus ya. Kudus itu satu bentuk ketaatan, satu bentuk welas asih, ya. Satu bentuk situasi taat, patuh gitu. Nah itulah yang disebut Isa. Makanya bahwa manusia itu adalah Manas dan Isa. Jadi pikiran, perasaan, dan jiwa yang ditambah dengan kepatuhan atau atoina toin. Makanya disebut manusia. Ya, manusia itu adalah gabungan segitiga dan kepatuhan gitu. Manas dan Isya. Nah, oh berarti ketika manusia itu adalah pikiran, perasaan, dan emosi yang dilandasi atas sebuah kepatuhan kepada sebuah petunjuk, itu merupakan satu bentuk fi'il amar atau kata perintah bagi kita bahwa tidak ada jalan lain bagi diri kita selain kita harus mematuhi pada sebuah ilmu yang jelas dan pantas, berarti kan gitu. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa menjadi pembukti ilmu. Nah, menjadi pembukti ilmu itu harus didasari kita itu melakukan ilmu, melakukan instruksi ilmu, dan perlu dipahami bahwa untuk melakukan instruksi ilmu itu kita perlu kesadaran. Hanya manusia-manusia yang sadar, rekan-rekan sekalian, yang mau itu melakukan ilmu gitu. Jadi tidak ada manusia yang tidak tidak berhasil tanpa sebuah ilmu. Tapi ilmu itu perlu kesadaran. Ketika ada satu momentum dalam satu ilmu dengan penuh kesadaran bahwa itu bukan merupakan sebuah kewajiban, tapi keharusan bahwa kita harus larut di dalam sebuah ilmu. Dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian, melakukan ilmu itu perlu kesadaran, kesadaran dari hati yang paling dalam, ya. Nah, kemudian kesadaran itu ukurannya adalah tindakan, rekan-rekan sekalian. Makanya orang yang disebut sadar itu adanya sebuah tindakan, rekan-rekan sekalian. Nah, perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian, kenapa kita harus bertindak? Karena bertindak itu akan membuat satu emosi di dalam emosi itu energi ya. Di dalam tubuh kita itu menjadi lebih stabil. Emosi itu berbicara emotion, emotion itu sama dengan energi, rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kita bergerak, kita itu akan menyetabilkan sirkulasi, kita juga akan menyetabilkan seluruh apapun gerak di dalam tubuh ini. Sehingga seperti hanya tadi saya bilang ya, ketika seseorang itu dalam kondisi yang jenuh ataupun bad mood, apa yang harus dilakukan? Gerak, gerak. Apa yang bisa dilakukan? Untuk bisa nyuci piring, untuk bisa nyuci piring atau suka nyese, untuk bisa nyecil atau suka ajeng-ajengan. Kenapa juga kita harus olahraga? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya, salah satunya mungkin ya. Salah satunya kenapa kita harus mengolahragakan diri kita itu sama dengan kita dalam rangka bad mood, apalagi kalau kita ini mempunyai ilmu, kemudian kita gerakan menjadi sebuah aplikasi. Nah, jadi emosinya menjadi sebuah aplikasi. Sehingga ketika emosi itu membuat menjadi sebuah aplikasi, maka akan mempengaruhi perasaan kita. Ya. Dan perasaan kita akan mempengaruhi pikiran kita. Dan pikiran yang baik itu akan menentukan kehidupan kita yang baik. You are what you think. Apa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kebayang rekan-rekan sekalian, orang yang tidak ada gerakan atau tidak ada tindakan atau tidak beraplikasi, maka dipastikan emosinya itu goyah rekan-rekan sekalian. Ya.
Dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa tindakan yang jitu itu akibat dari sebuah pengaturan waktu, rekan-rekan sekalian. Tindakan akan jitu jika kita ada pengaturan waktu. Sehingga kalau kita ada pengaturan waktunya untuk tindakan ataupun aplikasi, maka kita akan menjadi lebih jitu, rekan-rekan sekalian. Dan pengaturan waktu berdasarkan petunjuk ilmu, hasilnya akan memenuhi isi satu. Nah, itu mungkin rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang dimaksud dengan niti bukti numasagi di sini adalah bagaimana kita itu menjadi pembukti ilmu, karena dengan ilmu hidup kita akan lebih terpandu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, menjadi pembukti dari laku atau gerakan, karena dengan laku hidup kita akan lebih tertuju ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, niti bukti numasagi yang ketiga itu kita menjadi pembukti waktu, karena dengan waktu hidup kita akan lebih terpacu, rekan-rekan sekalian. Dan yang keempat nih, niti bukti numasagi itu sama dengan bahwa kita harus menjadi pembukti saku ya. Nah, karena dengan saku ya, dengan saku kita terisi, dengan saku kita stabil, maka hidup kita akan terbantu. Tapi paham rekan-rekan sekalian, sebalik lagi kepada fokus awal bahwa manusia itu adalah gabungan dari Manas dan Isa. Nah, segitiga pikiran, perasaan, dan emosi atas dasar sebuah ketaatan dan kepatuhan pada sebuah ilmu. Itulah manusia. Itulah rekan-rekan sekalian yang disebut mutawakilun. Sehingga ketika manusia bisa memelihara pikiran, perasaan, dan emosi atas sebuah ketaatan, nek ngerti, nek tengerti, dan nanti juga bakal ngerti, nah maka orang tersebut akan menjadi pembukti anu masagi. Baik, itu mungkin Mas Roni yang saya bisa sajikan Cukup berarti. kepada Bapak dan Ibu sekalian ya di 120. pada kesempatan coaching malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas semua perhatiannya rekan-rekan sekalian ya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu disehatkan, selalu diberkahkan dan selalu diberi kemampuan untuk mewujudkan segala impian dan cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Saya tekankan kembali kenapa Amin ya kita robbal harus alamin. beraplikasi. Karena dengan beraplikasi kita juga bisa menyetabilkan emosi. Karena ketika kita bisa menyetabilkan emosi, maka kita akan mempunyai perasaan yang baik. Ketika kita mempunyai perasaan yang baik, maka kita akan mempunyai pikiran yang baik. Ketika kita mempunyai pikiran yang baik, maka kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Selamat berjuang rekan-rekan sekalian, jangan pernah menyerah. Karena ketika kita menyerah, kita berarti kalah. Jangan pernah menjadi seorang yang kalah, karena orang yang kalah adalah orang yang pecundang. Jangan pernah jadi pecundang, karena yang baik itu adalah menjadi seorang pemenang. Jadilah pemenang sejati untuk diri dan jati diri. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan.